setahun ini dalam suka dan dukanya. Kalau kita berada pada detik-detik akhir tahun ini, itu semua karena Tuhanlah yang memberi kemenangan. Mari kita bersyukur untuk semua hal itu. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menyanyi pujian PKJ 23 ayatnya yang pertama. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Pak Pudian Toraya 20 ayat 1 dan 2. Deno pada perangi puang, pangandoni lan atu kapusan, tanglan airi komi angin bara, naongan ni kapenomban nayaku, narusa tupat tunduana lan mai kabusungan napua, siana sande komilan mai sion, na ingaran tumintu pemalami. Kita akan mendengarkan perintah mengasihi.
Dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, penghibur kalau hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang sungguh luar biasa bagi kita boleh menempuh satu perjalanan panjang 1 tahun 2022, dan kini kita berada di penghujung atau akhir tahun 2022. Jika Tuhan berkenan, tinggal menghitung jam dan kita berdoa kiranya Tuhan memperkenankan kita. Dalam perjalanan panjang itu saudara-saudara, kalau kita mengingat-ingat kembali dengan jujur di hadapan Tuhan, betapa banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan, bahkan dosa yang kita perbuat terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu mari dengan sungguh rendah hati di hadapan Tuhan kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ada begitu banyak dosa kami seperti kecongkakan, kejahatan, kebencian akan kebenaran, dan permusuhan terhadap Tuhan. Kami hanya tahu bersyukur ketika mendapat berkat, tetapi kami mengeluh ketika bencana menimpa. Kami tidak mampu melepaskan diri kami dari ikatan dosa ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu saat ini dalam segala keterbatasan diri kami. Kami mohon ampunilah kami. Ini kami Tuhan, ampunilah kami. Suka dukaku tempuh, hidup yang ku jalani, ku mengayunkan langkahku, ku berjalan tak henti, tujuanku tanpa arah, kemana aku pergi, tiada yang mampu
mempedulikan akan hidupku ini. Ku sadari diriku ada jalan yang benar. Ku berdoa pada Tuhan, ampunilah dosaku. Ku serahkan hidup ini pada Yang Maha Besar. Tuhan Yesus yang setia, pengharapan yang teguh. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, setelah kita bersama merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita bersyukur Tuhan kita selalu baik, penuh kasih dan penuh pengampunan. Kita mendengarkan berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jemaat Yohan yang sama-sama diberkati dan dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia. Sambil kita membawa persembahan, kita angkat pujian dari PKJ 274 ayat 1 dan 2, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, memaknai perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2022 ini. Di dalam ibadah syukur kami pada sore hari ini, kami datang mengangkat pujian dan syukur dan terima kasih kami atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan lewat persembahan yang telah kami berikan, yang kami ambil dari berkat Tuhan juga. Kami berdoa Tuhan, bila Tuhan memberkati persembahan ini, agar kami boleh pergunakan di ladang Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mempergunakan berkat Tuhan yang masih ada pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita merespon persembahan dengan mengangkat pujian PKJ 145 ayat yang ketiga. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Jemaat yang diberkati, kita akan dikuatkan dan dituntun oleh firman Tuhan dalam mengakhiri tahun 2022. Sebelum membaca bagian firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa. Sebuah perjalanan panjang atas anugerah dan perkenan Tuhan kami boleh jalani. Dan kami berharap jika Tuhan berkenan, tinggal beberapa jam kami akan mengakhiri tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan untuk itu, untuk bisa melalui tahun 2022. Ya Bapa di surga, firman-Mu inilah yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini akan menuntun kami, menerangi hati dan pikiran kami, menguatkan kami, menyegarkan iman kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus, agar kami dilayakkan dan dimampukan untuk memahami dengan baik. Baik hamba-Mu yang Engkau utus untuk menjelaskan lebih jauh, pun segenap umat-Mu yang rindu untuk mendengar suara Tuhan dan disapa bahkan dikuatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah. Kami telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kekuatan kami, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dalam mengakhiri tahun 2022 dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Mazmur 20, ya kita akan nanti baca mulai dari ayat 2. Ya. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Ya. Karena ini Mazmur, saya mengajak jemaat untuk membaca. Kita baca secara responsorial atau berbalasan
nanti mulai di ayat 2. Ya. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Judul perikop doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Mereka rebah dan jatuh. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Ya, sampai di situ bacaan kita. Berbahagia kita yang mendengarkan firman-Nya, menghayati dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Ya, kalau kita menoleh sejenak, walaupun masih ada hitungan jam ke depan, tidak semua orang bisa berada di penghujung tahun ini. Ya, ada banyak orang, saudara-saudara kita, yang mungkin hanya sampai di tengah jalan. Jadi wajar dan patut kita bersukacita. Saudara-saudara, tema di akhir tahun ini adalah dari pembacaan tadi, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan. Ya. Sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan. Pasti di sini walaupun tidak semua, ada banyak penggemar bola mengikuti Piala Dunia. Siapa yang juara? Ya? Ya, yang rajin nonton saja pasti tahu. Tuh. Yang jarang-jarang mungkin tidak tahu. Akhirnya Argentina menjadi pemenang Piala Dunia yang dilaksanakan di Qatar, ya, Arab, untuk tahun 2022. Meraih kemenangan tidak gampang, saudara-saudara. Argentina ini. Mengapa? Karena ada 32 negara yang masuk untuk berlaga. Bahkan karena ketika awal itu ada sistem full itu pertandingan antar grup. Argentina sempat kalah dari Arab Saudi. Ya. Tapi karena hitungan poin dia menjadi juara grup. Nah, dari 32 dia masuk 16 besar. Dari 16 besar masuk 8 besar. 8 besar kemudian dia masuk 4 besar. Dan akhirnya dia masuk berjuang melawan Prancis di akhir untuk mendapatkan atau mencapai juara 1. Saudara-saudara, tentu kita banyak mengamati, tapi satu hal yang menarik bagi saya ketika selama pertandingan
Rupanya Argentina ini adalah negara Kristen, ya, Katolik. Sehingga pemain-pemainnya setiap mereka meraih kemenangan ada melakukan tanda salib. Ya. Luar biasa. Ya. Tapi saya mencermati, saya bingung, saya bilang Prancis ini banyak agama apa ya? Kok tanda-tandanya tidak ada. Katolik kah? Tidak ada yang biar mereka menang. Tidak pernah tanda salib saya lihat, ya. Itu yang jagonya Mbappe itu tidak pernah lihat, ya. Tidak pernah juga rasa begini seperti yang umumnya mungkin orang Protestan, tidak. Agama apa rete Prancis tak bang to ciri-cirina, ya. Tapi Argentina umumnya selalu begitu, setiap masukkan gol mereka tanda salib, ya. Dan banyak memang pemain-pemain olahraga, ya. Termasuk beberapa pemain bulu tangkis Indonesia kalau menang selalu atau bermain tanda salib, ya. Berani memperlihatkan identitasnya, ya, bahwa saya pengikut Yesus. Nah. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, luar biasa bagaimana kita melihat setelah Argentina menjadi juara dunia. Sebuah euforia atau sukacita atas kemenangan. Karena tidak gampang. Ini menjadi juara dunia. Menang dari 32 negara. Akhirnya bisa menjadi yang paling puncak. Di berbagai tempat di negara Argentina mereka merayakan kemenangan. Ya. Luar biasa. Jadi kita bisa merasakan bagaimana kalau kita berhasil. Bagaimana kalau kita menang. Ya, dalam sebuah perlombaan atau pertandingan. Nah, konteks bacaan kita pada saat ini apa yang mau dikatakan sehingga memberikan tema sekarang aku tahu Tuhan memberi aku kemenangan. Ya. Latar belakangnya adalah ketika Daud seorang raja kedua di Israel akan maju ke medan perang. Memimpin bangsa Israel menghadapi lawan-lawannya, bangsa-bangsa yang memusuhi mereka, bahkan ingin menghancurkan mereka. Itu. Tidak semua orang menyukai mereka, banyak juga orang yang tidak senang atau bangsa-bangsa yang tidak suka. Mereka ingin membinasakan, menaklukkan dan menguasai bangsa Israel. Dan lebih parahnya, bukan hanya itu motivasi mereka. Mereka merendahkan Tuhan orang Israel. Ya. Kena bahasa tomangkas apa tonji itu Tuhanmu. Kan gitu. Begitu. Lebih soraka, lambamporaka. Itu. Nah menarik saudara-saudara. Perhatikan baik-baik kalau saudara-saudara membaca Alkitab ini. Ayat 2-6. Itu doa ditujukan kepada raja, ya, bukan kepada Tuhan. Sebagai bentuk support rakyatnya, umat, ya. Makanya perhatikan bahasanya baik-baik. Kiranya Tuhan menjawab engkau di situ raja. Jadi doa ini ayat 2-6 adalah untuk raja. Bagaimana mereka memberi support. Bagaimana mereka ikut mendoakan Raja Daud sebagai pemimpin mereka. Karena mereka akan berperang. Saudara-saudara, kalau kita telusuri ketika Daud akan memulai atau menghadapi perang, memimpin bangsa Israel, bangsanya ini, melawan bangsa-bangsa yang akan melawan mereka atau ingin membinasakan mereka. Apa yang pertama dilakukan Daud? Dia datang ke bait Allah. Dia datang ke bait Allah berdoa. Ya. Apa yang dia minta? Ya. Dia minta perlindungan. Dia minta kekuatan, dia minta penyertaan,
Dia minta kemenangan. Ini. Menarik saudara-saudara. Ya. Sekalipun dalam berperang, tapi mengawali sebelum mereka melakukan semuanya, Daud datang di bait Tuhan. Datang menghampiri Tuhan. Ya. Apa yang kita mau pelajari dari sini? Mau mengajar kita bahwa saudara-saudara dalam perjuangan hidup ini, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita hadapi, sesulit dan seberat apapun, ketika kita datang bertelut di kaki Tuhan dulu, ya, pasti ada kemenangan. Pasti ada keberhasilan. Ya. Itu. Makanya tadi dikatakan kau datang dengan keretamu, kudamu, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Kan? Banyak orang dalam perjuangannya, ya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan dirinya, ya, mengandalkan apa yang dia punya dan bukan Tuhan. Banyak orang begitu. Peperangan kan bukan hanya dalam artian secara fisik, baku tembak, tapi peperangan hidup. Perjuangan itu kan peperangan. Ya. Bagaimana kita berjuang dengan hidup ini. Itu maksudnya. Tapi kadang-kadang manusia kan sadar atau tidak kita akui congkak. Mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya, kehebatannya. Tuh. Coba contoh kecil. Mau ujian, dia andalkan kepintarannya. Mau cari kerja, dia andalkan relasinya dulu. Tuh. Bukan Tuhan. Tuh. Nanti kalau sudah pengumuman tidak lulus, baru ingat Tuhan. Terbalik dong. Lambat. Lihat Daud mau berperang saja sebelum dia melakukannya. Dia datang dulu berjumpa dengan Tuhan di bait Allah. Memohon kekuatan. Memohon hikmat, petunjuk. Bahwa saya tidak ada apa-apanya. Makanya dia katakan kau datang dengan kuda kereta tapi aku datang dengan nama Tuhan. Kan? Beda toh. Jadi saudara-saudara jangan mengandalkan apapun yang ada dalam dirimu. Kehebatanmu, kekayaanmu, kepintaranmu, jangan. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan, maka dalam hidupmu, perjuanganmu, pasti engkau akan meraih kemenangan. Amin saudara. Itu kunci mengapa Daud menang. Ya. Makanya di ayat 7 kan Daud mengungkapkan itu. Ya. Sekarang aku tahu. Sebab kan tadi dia sudah jalani prosesnya itu kan. Belum perang dia datang dulu berdoa sama Tuhan. Ternyata setelah bertempur, ya, dengan mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan, bukan kehebatan mereka, bukan senjata mereka, ya, dan mereka menang. Itulah pernyataan Daud. Sekarang aku tahu di ayat 7 itu yang menjadi tema kita. Ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Siapa itu orang diurapi? Diurapi itu artinya dipilih. Orang yang dipilih. Dalam perjanjian lama secara simbolis orang yang diurapi itu disiram minyak di kepalanya. Itu orang diurapi. Orang dipilih. Dalam tugas tertentu. Tapi secara umum umat Israel adalah umat yang dipilih. Kita juga adalah umat yang dipilih. Kalau Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel, kita pun yakin sebagai umat Israel masa kini dalam perjuangan kita apapun, Tuhan pasti juga memberi
kemenangan bagi kita. Amin saudara. Tapi kuncinya ialah itu, ingat. Mau Israel dalam artian tempo dulu, mau Israel dalam artian masa kini, kita sebagai orang percaya sama syaratnya. Sepanjang kita mengedepankan, menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam hidup dan perjuangan kita. Sepanjang kita hidup dalam ketaatan, kesetiaan dan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Pasti. Tapi juga kita belajar kepada bangsa Israel, saudara-saudara. Sebagai bangsa yang dipilih. Sekalipun mereka sudah dipilih, tapi ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, ketika mereka tidak melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, Tuhan bukan hanya meninggalkan mereka, tapi Tuhan menghukum mereka. Begitu juga kita masa kini. Jangan bilang saya sudah menjadi umat Tuhan, saya sudah menjadi pengikut Yesus. Tapi kalau kita tidak hidup benar di mata Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, Tuhan pun akan tinggalkan kita. Tidak, janganlah itu melalui otomatis, tidak. Tuhan menuntut kesetiaan, ketaatan, dan bagaimana kita hidup benar di mata Tuhan. Itu kuncinya. Jadi sepanjang kita sudah seperti itu, yakin dalam hidup dan perjuangan ini pasti Tuhan memberi kemenangan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan dalam hidup, perjuangan, dalam pergumulan. Peperangan tidak hanya dalam artian ya seperti Rusia dan Ukraina sekarang, tidak. Tapi peperangan itu begitu luas, ya. Bisa mengarah artinya perjuangan hidup. Itu peperangan. Peperangan artinya bagaimana bertarung untuk bisa menjadi pemenang. Ya. Peperangan menghadapi beban dan pergumulan. Saudara-saudara, sadar tidak? Kurang lebih 2 tahun bagaimana kita berperang, berjuang melawan COVID. Itu kan peperangan. Melawan penyakit. Ya. Kalau saudara semata hanya mengandalkan obat, vaksin, enggak. Tanpa mengandalkan Tuhan, tidak akan. Jangan bilang saya sudah divaksin, obat sudah semakin canggih. Tidak. Ya. Jangan andalkan apa yang, andalkan Tuhan. Ya. Makanya dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Bukan mengandalkan kekuatannya. Di ayat 5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, mengandalkan kekayaannya. Tidak ada apa-apanya. Hancur. Ya. Tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi saudara-saudara, ketika kita menghidup mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Orang yang bersandar pada Tuhan itu akan selalu menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidupnya. Itu. Bukan kemampuannya, bukan pengalamannya, bukan ilmunya, bukan relasinya. Tidak. Ya. Kalau itu kita andalkan, suatu saat bisa kita jatuh. Ya. Mari saudara-saudara kita lihat lebih jauh perbandingan pengalaman Daud. Kalau saudara-saudara baca dalam 1 Samuel pasal 17. Ketika Daud ya memimpin bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Ya. Daud ini siapa? Dari segi fisik tidak masuk hitungan. Ya. Mengapa? Karena dari segi fisik Daud itu bodinya kecil. Ya. Dia seorang gembala. Apa yang mau diandalkan? Kemudian jadi raja. Tidak punya bodi yang besar, ya. Tidak punya kelebihan apa-apa. Tidak ada. Tapi satu hal yang selalu diandalkan Daud adalah Tuhan. Ya. Itu. Tidak ada yang diandalkan. Saudara-saudara kita lihat lebih jauh pengalaman itu. Nanti saudara-saudara baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Ya, di situ akan lebih terang benderang. Ya.
ketika Daud memimpin bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin itu dipimpin oleh siapa? Goliat. Alkitab menceritakan siapa Goliat. Ya. Manusia raksasa. Ya. Yang begitu ditakuti. Karena begitu hebat. Ya. Mampu menaklukkan berbagai bangsa atau banyak bangsa. Dan ketika mereka berperang melawan bangsa Israel, ya, mereka menganggap enteng, kecil, apa tonji kau, ya, rajanya kecil dari segi badan, body, ya, apa juga Tuhanmu, ya, enggak. Sehingga ketika Daud berjumpa dengan Goliat, pemimpin bangsa Filistin, ya, apa orang-orang Filistin katakan? Ya, kalau kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 4. Orang-orang Filistin begitu melecehkan Daud. Ya. Karena mereka hanya melihat dari sisi tampilan Daud. Dari segi body kecil. Ya. Lalu saudara-saudara ketika mereka berperang. Ya, orang-orang Filistin lengkap dengan segala perlengkapan. Kuda perang, senjata, tombak, pedang, lembing. Tidak ada yang diandalkan oleh bangsa Israel. Lalu ketika Daud berjumpa berhadapan dengan Goliat, ya, orang-orang Filistin mengejek dia. Kena bahasa Torahnya tele-tele. Ya, karena Daud ini kan seorang gembala. Karena dia gembala selalu bawa tongkat. Ya. Tongkat itu pertama untuk mengarahkan domba-domba supaya jangan. Yang kedua, menjaga jika ada binatang-binatang buas yang hendak menerkam domba. Jadi abang menambah bahasa tongkat. Ketika dia akan berhadapan dengan bangsa Filistin yang dipimpin oleh Goliat, manusia raksasa yang hebat itu, Daud pun membawa tongkat. Sehingga natele-tele tau Filistin, kau kira anjing kah aku ini hingga kau bawa tongkat? Ini musangar ke aku asu teh. Banda tongkat lamu patong, ya, begitu. Sebentar lagi dagingmu, tubuhmu akan habis dimakan burung-burung dan binatang-binatang di padang. Itu di mata orang Filistin bahwa kau tidak ada apa-apanya. Dalam sekejap kau ini akan habis bagi kami. Ya, karena mereka lengkap dengan alat perang yang begitu merasa hebat, kuat, tidak ada lawannya. Tapi saudara-saudara, apa kata Daud kepada Goliat? Ya. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan dalam nama Tuhan yang semesta alam. Ya. Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Dan kalau kita baca lebih jauh saudara-saudara, pisarina ala tu batu bitik tu Daud na puta isusi katapel na pelebaran na tama ulun na Goliat tumbang. Tuh, tidak ada artinya. Beda kan? Daud mengatakan kau datang dengan kehebatanmu, menonjolkan kehebatanmu, panglima perangmu, kereta perangmu, ya, dengan alat-alat perangmu, pedang, tombak, lembing, yang kau anggap itu paling mampu untuk menaklukkan lawan. Tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Tidak ada apa-apa, hanya dengan tongkat. Dan Goliat tumbang bersama bangsa Filistin. Maka bersorak-soraklah bangsa Israel. Ya. Bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka andalkan itu adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Itu. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya tema saat ini mau mengatakan begitu banyak hal yang harus kita lawan dalam hidup ini. Ya. Begitu banyak hal. Ya.
Ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita mampu mengalahkannya. Bukan hanya perang secara fisik, perang melawan dosa. Ya. Saudara-saudara, dalam hidup manusia banyak orang bisa menaklukkan orang lain, tapi belum tentu begitu sulit dia menaklukkan dirinya, kan? Gampang menaklukkan orang lain, tapi sulit menaklukkan diri sendiri. Ya. Gampang menasihati orang lain, tapi betapa sulit dia menasihati dirinya. Tuh. Orang mengatakan jangan kau egois. Padahal dialah manusia yang paling egois. Kita harus rendah hati. Padahal dialah manusia yang paling sombong. Tuh. Makanya saudara-saudara, Alkitab mengatakan kadang kita itu melihat selumbar dalam mata orang, tapi balok dalam mata kita tidak lihat. Tuh. Kita sok pintar menasihati orang, mengajari orang begini begitu, padahal kita tidak miliki, kita tidak lakukan. Kita ditaklukkan oleh hal-hal seperti itu. Bagaimana mungkin? Ini perjuangan saudara-saudara. Sekali lagi bahwa perjuangan peperangan itu bukan secara fisik saja. Seperti di Rusia sekarang, bukan. Tapi peperangan ini, peperangan rohani. Baca nanti dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Ya. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Ya. Itu yang harus kita pakai. Ya. Banyak hal yang harus kita lawan dalam hidup ini untuk meraih kemenangan. Mampukah kita menaklukkan keegoisan dalam diri kita? Mampukah kita menaklukkan dan mengalahkan kesombongan dalam diri kita? Itu dulu. Ya. Bukan hanya secara peperangan fisik, saudara-saudara. Ya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, pasti bisa. Ya. Tidak ada yang tidak bisa kalau dalam Tuhan. Ya. Karena itu, apapun saudara-saudara, menghadapi dan perjalanan hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, jangan mengatakan pirang tete morana. Pasti mau kita tahun baru teh. Oh, itu orang yang lupa diri, takabur. Ya, hati-hati. Hidup itu dalam tangan Tuhan. Ya. Bisa saja ada orang mati di akhir-akhir detik-detik habis tahun. Jadi jangan selalu gegabah, jangan arogan. Apa rena? Aman semua. Pasti masuk ke tahun baru besok. Nirahin ku, 15 menit sebelum masuk tahun baru dia tumbang. Siapa yang tahu hidup ini? Jangan andalkan sesuatu dalam hidup kita. Semuanya dalam tangan Tuhan, saudara-saudara. Makanya kitab Yakobus mengatakan, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan kehendaki. Kata jika Tuhan kehendaki artinya kuasaan pengmetua. Ya. Tuhan itu berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Kalau Tuhan izinkan, pasti. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin. Kalau Tuhan izinkan oleh kuasanya, saudara-saudara, kita semua akan dimungkinkan untuk meninggalkan tahun 2022 ini dan masuk tahun 2023. Amin, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak mungkinkan atau tidak inginkan, tidak akan. Jadi karena itu berharap bersandar pada Tuhan. Ya, jangan berharap merasakan bahwa saya sehat, semuanya aman, oke, tidak. Lihat, Daud seorang gagah perkasa, raja yang hebat. Tapi ketika apapun yang dia lakukan, nomor satu datang di hadapan Tuhan dulu. Mari saudara-saudara, jika Tuhan berkenan, kita akan memasuki tahun 2023. Apapun yang akan kita rencangkan ke depan, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, baik itu dalam keluarga kita, dalam jemaat, ya, datang sama Tuhan dulu. Ya, Tuhan, mohon hikmat
petunjuk, kekuatan, supaya Tuhan tuntun kita. Tuhan berkati. Maka yakin dan aminkan, kita akan mengalami kemenangan. Tuhan menolong kita. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar dari sebuah perjalanan panjang telah kita jalani. Hanya kita dan Tuhan yang tahu dengan kehidupan kita. Seperti apa yang telah kita jalani. Adakah saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau tidak? Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi mari, jika Tuhan berkenan, dan kiranya Tuhan boleh memperkenankan kita untuk mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun 2023. Kita belajar kepada pemazmur Raja Daud. Siapapun dia, segala sesuatunya datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberi yang terbaik. Tuhan pasti akan memberi kemenangan. Mari saudara-saudara kita tenang dan kita akan satu dalam doa syafaat dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Kami ada sebagaimana yang ada saat ini hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu perjalanan panjang telah kami jalani tahun 2022. Dan kini kami berada di hari terakhir. Bahkan jika Tuhan berkenan tinggal hitungan jam, kami akan meninggalkan tahun 2022. Ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang menjadi tantangan, menjadi beban pergumulan kami di tahun 2022. Tetapi hanya karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu, kami boleh melalui semuanya. Tuhan memberi kami kemenangan dan dapat melaluinya. Secara khusus kurang lebih 2 tahun termasuk di tahun 2022 ini, kami mengalami masa-masa sulit. COVID, masa corona. Tetapi kuasa dan kasih-Mu nyata bagi kami. Belajar dari itu Tuhan, jika Engkau berkenan dan memperkenankan kami memasuki tahun 2023, kami sungguh selalu menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam hidup ini. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami rencanakan, kami datang kepadamu. Memohon hikmat, kekuatan, petunjuk, dan kuasa Tuhan. Ya Bapa di surga, tangan kuasa-Mu akan menuntun kami untuk menjalani dan mengakhiri tahun 2022 ini. Kami tidak mampu menghitung satu persatu segala bentuk kasih kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami di tahun 2022. Satu hal yang pasti kami mau menyatakan rasa syukur kepadamu. Satu hal yang pasti kami mau menyatakan kami bisa meraih, kami bisa menikmati, bahkan kami bisa melalui semua itu
hanya karena kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, berkati kami semua yang boleh hadir pada kesempatan ini. Biarlah ini adalah bentuk kesetiaan kami, ketaatan kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang kami hidup setia kepada-Mu, taat dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan terus bersama dengan kami, mengasihi kami, memberkati hidup kami. Namun firman-Mu juga mengajarkan kami bahwa ketika kami jauh daripada-Mu, kami meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan meninggalkan kami. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk semua yang hadir. Jemaat Tuhan di sini, jemaat Rama, bahkan jika ada saudara kami yang lain, Tuhan juga berkati. Kami bersyukur boleh bersama-sama menikmati persekutuan malam ini, memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar ketika kami pulang, biarlah kami pulang dengan sukacita dan diberkati Tuhan, kami dikuatkan dan membawa kebenaran firman-Mu, menjalani kehidupan yang Tuhan masih perkenankan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mendoakan jemaat Tuhan di sini, jemaat Rama. Berkati ya Tuhan, majelis gereja, baik itu para pendeta yang ada di sini, Pendeta Agustinus Pali, Pendeta Petrus Tangkialo, Ibu Pendeta Berta Patu, para penatua, diaken, dan juga pengurus OIG, bahkan seluruh warga jemaat dan simpatisan. Teruslah menuntun dan memberkati jemaat-Mu Tuhan, agar hidup setia dan taat kepada-Mu, hingga mereka pun selalu diberkati Tuhan Yesus. Ya Bapa di sorga, juga kami mendoakan saudara kami, panitia Hari Raya Gerejawi, yang terus bekerja dan berperan, termasuk yang melayani, mengatur pelayanan pada saat ini. Terus memberkati mereka Tuhan. Biarlah semua itu dengan sukacita. Mereka boleh terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, berkati pelayanan-pelayanan di jemaat ini Tuhan. Secara khusus ibadah tahun baru, jika Tuhan berkenan besok 2 kali di jemaat Tuhan di sini jam 9 dan malam jam 7. Tuhan memberkati baik yang akan mengambil pelayanan pun jemaat yang akan hadir, siapapun Tuhan juga berkati. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk pekerjaan warga jemaat, Tuhan juga terus memberkati. Bukakan jalan Tuhan, berikan keberhasilan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan jemaat dalam beban pergumulan yang mereka hadapi, Tuhanlah kekuatan dan harapan. Biarlah mereka terus menyandarkan dan berharap pada Tuhan, maka mereka akan keluar sebagai pemenang-pemenang, mampu melewati masa-masa sulit dan berbagai beban pergumulan ini. Ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kami doakan lawat jamah pulihkan dan sembuhkan mereka. Secara khusus, kekasih kami Nyonya M. Randa Lembang kelompok 6 yang dirawat di Stella Maris. Lawat dia Tuhan, jamah pulihkan dan sembuhkan. Oleh kuasa dan jamahan tangan Tuhan, dia akan meraih kemenangan, yaitu pemulihan dan kesembuhan. Demikian saudara kami yang lain, baik yang sudah tertera di warta jemaat pun yang mungkin belum atau tidak sempat kami ketahui satu persatu. Tolong mereka Tuhan, lawat mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh tetap kuat sekalipun itu menghadapi situasi yang sulit karena duka cita. Ya Bapa Surgawi, saudara kami yang bersyukur karena berbagai hal, termasuk atas kehidupan di tahun 2022, bersyukur atas ulang tahun, baik yang ulang tahun hari ini pun juga yang apa yang telah kami jalani hari-hari sebelumnya. Juga merayakan ulang tahun perkawinan, dikaruniai anak, cucu, dan berbagai bentuk kebaikan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyempurnakan syukur dan sukacita jemaat Tuhan di umat-Mu. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati, secara khusus di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, agar melalui pemimpin-pemimpin kami bangsa dan negara ini tetap aman, nyaman, dan tentram, terutama juga dalam menyambut tahun baru tahun 2023. Berkati aparat keamanan yang boleh bekerja demi kebersamaan saat ini, Tuhan biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, berkati mereka semua, berkati dengan keluarganya. Ya Bapa Surgawi,
Sertai kami lebih jauh pada malam ini ketika nanti kami berpisah dari tempat ini. Kuasa kasih penyertaan perlindungan-Mu akan menyertai kehidupan kami senantiasa. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dengar kami Tuhan yang berdoa, memohon di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah lahir dan senantiasa memberi kami kemenangan menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah, sambutlah tahun baru dalam keyakinan bahwa bersama Tuhan ada kemenangan. Ya, kami siap menghidupi kemenangan Kristus. Arahkan hati pikiranmu saat ini kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita angkat pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus
maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangisan keluh. Di negeri seberang abangi kita kelak akan bertemu.